Hari ini bersama seorang komikus Sweta Kartika. Halo Sweta, terima Halo, kasih Dika. udah mampir. Ya sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Lo tadi pas datang gue ngeliat bawa koper dari mana? Habis event kemarin Event. di Bandung juga ada pesta komik namanya. Ah itu gue baru tahu tuh. Gue ngeliat si Tara Art main kesana Ya kan. betul itu halal bihalalnya komikus Indonesia lah. Dia gak ngasih tahu gue. Kalau gue tahu mah gue mampir. Makanya ya semoga tahun depan ada lagi. Tiap tahun ada. Tiap tahun rutin kok kita. Gue selalu penasaran yang kayak gitu-gitu. Nah ada juga sebenarnya di beberapa di kota itu ada sendiri-sendiri gitu. Cuman yang Event sendiri-sendiri. paling gede, iya event komik sendiri-sendiri gitu. Paling gede yang kemarin. Apa ya dibilangnya ya? Paling gede boleh dibilang. Paling gede Soalnya ya? yang fokus di komik Indonesia aja. Jadi nggak ada cosplay, nggak ada Aduh, pengen banget gue Jepangan. datang. Fokus aja udah komik Indonesia semua, area teman-teman aja udah. Soalnya dia pasti udah rencanain ke sana dari kemarin-kemarin kan, dari Iya. minggu-minggu lalu kan. Mm-mm. Minggu lalu gue abis teleponan sama dia. Oh sama si Tara. Iya, lagi ngapain lo? Lagi mau Persiapan waxing. komik. Oh. Lo liat gak tuh dia lagi live? Dia waxing. Dia lagi waxing challenge viewer. Oh alah kirain keperluan tadi. Terus Keperluan jerit-jerit. event. Wah. Lagi ngapain? Gue lagi live bang. Lo lagi live. Gue mau nanya soal mic. Gue bilang. Iya dia apa? Dia bikin komik kalau gak salah ya? Bikin komik dia ngerilis 2 judul ya Per ya? 2 judul. Apa dia judulnya dia? Apa ya? Dia lagi ya romance lah ya. Romcom kalau dia kayaknya. Oh Ya oke. kelakuannya kan begitu. Berarti harus ada komedinya. Bener sih. Bener sih. Kayaknya segitu-gitu aja sih Tara mah. Gue tuh mau ngajak ngobrol karena kita udah lama banget gak ketemu sih. Dan Iya, tahun berapa ya? Koala Komal tuh? wah kita Buku, kerja buku. bareng Koala Kumal. Iya, buku kan. Buku. Lo ngisiin Komik sama komiknya. Terus di Discord gue kemarin kan gue lagi nanya kita ngundang siapa nih ngobrol nih. Banyak tuh nama pak. Ada dan rata-rata gue ajak ke sini. Ada yang nyebut si Nice Guy Mo itu. Terus ada yang nyebut Motomobi. Terus tiba-tiba ada yang nyebut Sweta Kartika. Terus gue kayak anjir. Ring a bell. Gue udah lama banget gue nggak berinteraksi sama lu gitu kan. Iya. Bener juga nih. Terus gue langsung bilang ke tim gue, ajak Sweta apa kabar, pengen ketemu gue gitu. Akhirnya datang. Nah, jadi YouTube member gue itu ada Discord. Iya. Dan sebelum lo datang itu gue bilang, gue mau kedatangan Sweta nih, komikus Indonesia nih. Ada yang mau nanya nggak? Rame pak, pada nanya pak. Loh, ternyata pada minat ya. Iya artinya ketertarikan orang di komik tuh gede Iya. juga ya. Iya dong. Lo ngelihatnya gimana? Karena nggak tahu ya kan, Iya. ya kita kan anak 90-an nih. Itu kan era di mana komik terjemahan nih mulai diproduksi dengan banyak kan di Indonesia kan. Iya. Dari ya kita tahu lah kayak Candy, Kung Fu Boy itu era-era early kan, terus lanjut gak berhenti kan sampai sekarang. Udah gitu didukung sama penayangan animenya di TV. Betul. Nah, itu kan otomatis gimana ya ngejelasinnya. Jadi kayak kita tuh terinspirasi untuk bikin yang sama ketika besar. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita adalah ya generasi 90-an mungkin lah ya yang tumbuh dengan komik-komik terjemahan itu jadi berpikir aku mau jadi komikus someday, bikin kayak gini kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya kan ada yang keturutan, ada yang bertahap lah, ada yang comeback juga. Jadi ada yang senior yang mungkin anggaplah mimpinya belum terkejar baru dikejar sekarang. Jadi kemarin di pesta komik itu range kreatornya itu dari yang baru masih kuliah, lulus kuliah sampai yang udah senior age banget. Pada datang. Bukan datang bawa komiknya sendiri, pada jadi bawa jualan. Iya. Gitu. Jadi ada yang Aduh gue pengen ragamnya lu kalau lihat bagus banget itu. Iya. Bagus banget. Jadi kayak warnanya lah ya. Gue ngeliat warnanya itu dari yang kita ngomongin style deh. Ada yang style yang Jepangan banget, tapi ceritanya lokal. Terus ada yang memang gayanya mirip. Ada satu komik gayanya tuh mirip ini banget Hellboy. Oh tahu. Kayak gitulah ya. Mike Gaya Mignola. gambarnya. Iya, tapi ceritanya tentang kayak pembunuhan gitulah. Orang dewa, bapak-bapak senior udah usia lahiran tahun berapa ya beliau? 50-an lah usianya. Oke, terus. Yes, pokoknya kayak gitu ragamnya gitu. Nah, artinya adalah orang-orang ini sebetulnya kayaknya ya setelah belakangan ini dengan adanya digital, sebenarnya industri digital itu sangat membuat perombakan besar, terutama dari sisi kalau dulu kan di era-era katakanlah early 2000-an kan komikus itu masih bikin komik, dibikin manual terus bawa ke penerbit kan. Setelah adanya digitalisasi udah berubah. Kita itu anggaplah lengkap kita ke 2015 lah. Orang tuh sekarang tinggal nayangin komiknya di media sosial, terkumpul
viewer pembaca gitu ya udah pada ngumpul, udah pada tahu ini siapa, jadi penerbit yang hunting orang ini gitu. Betul. Kan jadi berubah kan petanya. Iya. Nah itu sekarang dengan adanya si digital ini, media sosial apapun itulah, termasuk Discord itu jadi kayak ada community kan bermain di situ, itu membuat lahan si komik ini makin subur gitu. Jadi mungkin ya itu jadi ngerasa notice, ya udahlah gue nggak jadi komikus tapi temen gue jadi bikin komik yang bagus, gue support yang kayak gitu-gitu. Jadi ada yang mengisi slot-slot yang kosong juga. Contohnya gue jadi reviewer deh. Sekarang tuh ada reviewer komik. Iya, reviewer komik lokal lebih spesifik. Apa yang paling bagus? Ada banyak macam ya. Ada Ruang Obrol, Jagologi, Bang Timur, apalagi ya? Oh, Sudut Koma, bagus. Dia nge-review novel juga, novel juga. Jadi sampai reviewer aja ada gitu maksudnya, Kalibrasi Komik ya. Jadi banyak lah yang fokus di nge-review komik lokal aja. Berarti kan materinya banyak, Pak. Iya, betul. Nah, artinya banyak dan secara cycle dia ada terus di tiap event. Jadi kadang-kadang dalam 1 tahun itu para kreator udah memetakan akan ada event apa aja, mereka akan buka booth di mana dan akan melaunching apa gitu. Nah, biasanya tuh untuk sebuah industri jadi pecah banget harus ada satu lokomotif kayak project yang dilihat bahwa ini akan bawa gerbong industri itu jadi lebih maju gitu. Mercusuar project ya? Iya, kayak project mercusuarnya. Iya. Contoh kayak misalnya dulu kayak Ada Apa Dengan Cinta. Iya, film ya. Dia bisa push boundaries ke mainstream tuh, sehingga gerbongnya ketarik semua. Iya. Bahkan sampai akhirnya, ya termasuk Jumbo ya animasi, Ya, animasi Jumbo, yang iya. mecahin gerbong ini lagi. Menurut gue tuh jadi gerbangnya kebuka. Iya. Nah di komik tuh ada itu nggak yang katakanlah mungkin pernah ada tahun 2000, 2015 atau bahkan apa mungkin belum ada atau apa sehingga masyarakat mainstream tuh bisa ngelihat bahwa wah ini Komik industrinya lokal ya. Spesifik ya. mainstream banget gitu. Kayaknya sih belum ya. Soalnya sekarang ada, ini gue nggak tahu gimana nyebutnya ya. Jadi ada pasar komik webtoon yang dia scroll down komik di handphone. Ada yang cetak gitu. Dan kadang-kadang mereka nggak beririsan, baik dari sisi kreator maupun market. Ada irisannya. Gue termasuk di tengah-tengah. Tapi yang gue lihat sih nggak gitu-gitu amat. Jadi yang webtoon itu kan karena semua orang bisa akses di handphone masing-masing, which is semua orang sekarang pegang gitu kan. Tinggal gimana nge-pushnya, mungkin kadang-kadang orang baca judul dari terjemahan dari Korea tapi terus ada judul lokal yang jadi ikut kebaca. Ya kayak gitu kan. Cetak mungkin agak lain ini karena kan mungkin kita pasarnya tidak semasif itu gitu. Kalau kita jadinya pun kadang-kadang beririsan lagi dengan market dari komik Jepang atau IP Jepang. Mungkin gue sebutnya IP ya. Kayak misalnya para nakama, para penggemar One Piece nanti mereka baca komik One Piece, nonton animenya terus tiba-tiba tahu di satu event besar yang membawa IP itu ada komik lokal jadi keambil gitu. Jadi ternotis lah kayak gitu kurang lebih. Ini kalau ngomongin umum ya. Tapi ada yang memang dari awal memang sudah fanboynya komik lokal gitu dari itu dari 2010-an sih kalau nggak salah. 2010 itu udah mulai anggaplah kebangkitan lagi ya. Jadi kayak dulu kan sempat ada dan besar sekali sampai ke toko-toko buku, persewaan buku pun menyewakan komik lokal gitu. Komik-komik zaman dulu loh, ada yang mostly romance, pendekar sama superhero. Ada juga detektif segala macam era-era 80-an lah. Terus kemudian anggaplah itu mungkin kayak film juga mati suri apa istilahnya ya. Jadi sempat turun karena ada terjemahan tadi. Nah yang kemudian kan jadi bangkit lagi gitu loh. Nah cuman belum ada yang memang betul-betul kayak tadi nendang gitu. Nendang tuh maksudnya sefenomenal ADC, sefenomenal Jumbo. Yang gue lihat sih belum ada. Jadi belum ada yang, dan itu kan harus pakai, nggak harus sih sorry. Mungkin tak koreksi. Jadi mungkin akan works kalau dibawa oleh quote unquote agregator kan. Maksudnya kalau film ya oleh bioskop. Kalau ini harus penerbit. Kalau mungkin akan jadi lebih berat kalau indie. Which is sekarang yang banyak indie. Enggak juga sih. Tadi bilang pasar webtoon tuh gede banget. Jadi orang yang mengikuti satu judul di webtoon, kayak kemarin ada yang menang komik terbaik di kan kita ada penghargaannya juga tuh. Ada apa namanya istilahnya? Komik digital terbaik itu judulnya Good Bad Romance kalau nggak salah. Jadi dia bagus komiknya di webtoon, tapi komik lokal yang bikin di webtoon, dan scroll down itu udah berseason-season, udah season 3 udah sampai 300-an episode. Ya, jadi itu pasarnya sendiri gitu. Makanya pertanyaannya apakah si mercusuar itu lahir dari yang ini atau dari cetak gitu.
atau crossnya gitu. Kita belum tahu, belum bisa ngelihat soalnya pattern marketnya kan berbeda banget ini. Secara medium sama tapi beda ya. Karena Enggak, mediumnya juga beda. Kan bukan mediumnya cetak. Kan kalau cetak itu kita akan merespek ini misalnya ya, ini ambil. Dia akan ngebaca ngerespek ini sebagai halaman utuh gitu, ngebacanya sequence seperti ini kan. Iya. Kalau si scroll down dia kan akan Bener. mediumnya udah beda, media storytellingnya juga beda metodenya. Meskipun sama-sama dengan panel. Panel, tapi kalau itu kan per panel langsung, kadang-kadang cuma satu panel dalam sekali scroll. Bener. Nah, kalau ini kan kita langsung ngebuka, dan ini bedanya kalau di komik seperti ini ada spread page. Ya splash page sorry. Jadi kayak misalnya bentar. Nah ini kan dihormati sebagai halaman 1. Iya, dia bisa ke kanan tuh. Kalau webtoon udah beda. Bener. Hilang ini nuansanya. Gue sempat pelajarin webtoon. Iya. Dan nggak tahu karena umur kali ya. Nggak bisa gue. Pak, kita seumuran udahlah. Lo gimana? Lo bisa itu? Bisa, gue termasuk webtoonis. Oh, karena lo juga bikin. Gue sama Faza Mayong itu webtoonis Indonesia pertama yang resmi. Oke. Karena jujur ya. Ya. Gue tuh kayak satu panel, terus satu panel, gitu. Capek ya? Kan iya, kadang-kadang ada cuma satu dialog, terus panel gitu, terus nanti ke bawah lagi. Iya, kayak gitu. Kan? Iya. Webtoon kayak gitu kan? Betul. Nggak bisa ya? Nggak bisa, gue kenapa ya? Usia. Masa sih? Iya ya. Apa dong? Soalnya kalau gue emang ada keperluan untuk mendeliver story itu, jadi memang harus belajar. Dulu ketika anggaplah platform ya, karena dia ngebawa platform dan metode berceritanya itu ke sini, ditawarkan ke berbagai komikus, ya berat dari sisi pengkaryaan, proses waktunya itu benar-benar seminggu sekali kan update-nya, seminggu satu episode. Dengan normal average cut-nya, cut panel itu maksudnya, itu minimal 30. Color lagi. Bener. Ya, harus satu tim itu kan. Harus well paid banget kalau mau ngerjain itu properly gitu. Well paid gak tapi? Iya well paid. Pada saat awal mungkin belum. Karena belum establish industrinya dan belum nemu pattern kali ya. Sekarang sih udah oke lah. Sekarang udah sangat oke, dan beberapa webtoonis, kita nyebutnya webtoonis sama komikus ya. Yang gampang. Beberapa webtoonis lokal pun sudah berkiprah di luar. Original title mereka diterbitin di webtoon US gitu dengan dollar paid gitu istilahnya. Oke lah gitu dari sisi. Jadi mungkin secara ya kayak kita kan digital imigran. Emang ini targetnya digital native. Ya yang dari lahir emang udah. Iya, kita kan lahir kita citizen of Indonesia. Ini targetnya citizen of the world udah. Yang lahir udah sebagai warga dunia yang udah mengakses informasi dari handphone gitu loh. Mungkin itu jadi gap. Dan karena ya lu novelis kan, kita karena nulis novel juga, jadi mungkin biasa membaca. Andai pun novel dibikin di gawai pun kan enak kan, ngebacanya tetap sama, nggak seperti webtoon tadi. Webtoon dengan komik cetak ini berbeda banget memang. Dan berasa secara konflik tuh berasa cepet gitu kalau baca webtoon. Iya. Betul. Dan sengaja ya digituin ya. Ya pacingnya ya. Memang pacingnya seperti itu. Mungkin karena tadi ya dia jadi ini semua ngaruh banget dari metode penayangan, itu ngaruh banget sampai ke kontrak bahkan. Oke. Jadi ada kontrak eksklusif sama penayangan, dan ada kontrak non eksklusif itu sudah tidak penayangan rutin, artinya udah tamat tapi masih dipajang kayak gitu. Gue tuh pernah tenggelam dalam ya di dunia komik, grafik novel itu pas mau bikin Kambing Jantan komik sama Dio. Ya, Dio Rudiman. 2005. Buset, itu gue baca sampai apaan tahu tuh gue baca semua. Tapi gue jadi apa yang dibaca dulu? Oh, yang gue suka ya? Ya. Watchmen, Alan Moore. Oh, itu berat Pak. Sama sampai ke Swamp Thing-nya. Iya. Alan Moore juga. Terus sebelum ada kasus ya, Neil Gaiman, Sandman. Ya. Itu gila, dia menurut gue reinvent the whole medium sih. Iya. Dengan Sandman sih. Termasuk pengilustrasiannya kan. Iya. Itu dia sama siapa ya? Lupa deh. Gue belajar banget cara, ini sebelum dia kena kasus ya. Gue belajar cara dia membuat skrip komik tuh dari dia. Dia ngasih tahu cara-caranya kayak gimana. Tapi nanti gue bahas itu sama lo juga ya. Oke. Abis itu baca apa lagi ya? Ya paling manga gitu. Nah, yang gue nyantol banget itu justru grafik novel di Amerika. Karena ternyata banyak yang kisah pribadinya yang bisa dijadikan dalam medium komik. Nah itu jadi inspirasi gue tuh buat si Kambing Jantan komik itu. Contohnya yang orang Iran Persepolis itu keren banget sih. Persepolis itu bagus banget. Sama yang paling gue suka American Splendor.
Harvey Pekar. Ya, oh ya itu ya kreator. Iya, Aku Pekar lupa. Aku lupa ingat judulnya. Wah gila, itu ternyata mediumnya tuh bisa Iya. bisa seluas itu. Iya. Karena gue dari SD bacanya berantem-beranteman. Iya. Dragon Ball, Iya, Senseiya. Membuat world building sendiri kan maksudnya. Tapi Iya, kalau graphic novel kan kreator as a point of view apa ya? Pembawa point of view kan di situ kayak Will Eisner kan. Gue gak ngerti nih, ini apa bedanya? Kenapa buat gue itu jauh lebih menarik dibanding manga gitu? Menurut lo apa yang terjadi itu? Pembedanya apa antara graphic novel, manga, komik itu apa sih sebenarnya? Ya mungkin gue bisa salah, tapi mungkin ini yang bisa gue sampaikan. Jadi di graphic novel itu banyak monolog dengan balon yang kotak bentuknya. Itu kan sebetulnya penggalian isi batin ketika bercerita, seiring bercerita. Oke. Nah, penggunaan balon kotak untuk bermonolog itu bisa dipakai kita selaku kreator untuk menyampaikan pola pikir kita, baik itu kita sebagai Tuhan, atau kreatornya ya memandang dunia di dalam itu, atau ya sebagai kita merepresentasikan diri sebagai main karakter di situ. Banyak kan graphic novel di era yang lu sebut tadi itu kan sebetulnya lama, era-era lama. Iya sih, tahun umur sih. Ya itu kan di era-era itu memang memindahkan point of view kreator, either dia sebagai main karakter di komik itu, atau ya dia sebagai penceritanya untuk menggali lebih dalam. Makanya sebenarnya graphic novel kan lebih banyak tulisannya, terus baru ada ilustrasi yang mengiringi. In the meanwhile dalam komik manga kita nyebutnya itu perbedaannya mungkin karena itu world buildingnya sendiri. Terus ya udah kita cemplungin aja si pembaca untuk mengikuti si main karakter ini. Oh paham gue. Langsung aja lu udah ikutin si Chinmi sana bertualang sebagai kungfu boy sama si Gokong, udah bertualang aja Chinmi mau ngapain kita mengikuti seru gitu. Tapi dengan cara seperti itu. Kalau di sana kita diambil dulu sebagian dari kita. Paham. Di satu kepalakan dengan si kreator lah istilahnya ya, satu batin kan bahkan. Makanya kita jadi ngerti dia lagi despair, dia lagi emosinya tuh benar-benar di kayak gitu loh. Mungkin itu seperti itu. Sama itu terjadi karena ada tujuannya, target marketnya berbeda Pak. Kalau kayak mungkin komik-komik yang berat dari Jepang pun mungkin akan membawa vibe yang sama. Betul. Tapi mungkin yang lo baca kan tadi kan jadi berbeda target market itu. Bener, paham sih. Nah, kalau anak kecil kan tidak usah digali-gali itu dulu. Udah anak kecil mah cemplungin sana berantem. Udah langsung dia bermain di situ gitu pikirannya. Ketika kita ngikutin Dragon Ball kita bisa keluar angkasa dengan ke planet Namek dengan biasa aja gitu. Bener. Apa mungkin memang selera gue tuh untuk yang lebih ke sana ya? Kayak misalnya gue menyenangi selera tua. Selera tua ya. Gue menyenangi Berserk misalnya. Iya. Atau Homunculus. Ya. Which is itu super disturbing sih. Iya, disturbing. Artinya ya mungkin gue udah melewati masa berpetualang dengan. Iya, udah selesai lah. Sahabat melawan monster atau lawan. Iya, atau menjadi raja bajak laut. Oh iya. Kayak misalnya One Piece gitu kan. Sebetulnya balik lagi itu tidak ada hubungannya dengan usia. Oke. Itu setelah kita udah sampai certain ages lah, istilah usia tertentu itu kadang-kadang kita udah tinggal memilih aja sih. Kadang-kadang jadi selera. Gitu. Banyak yang mempertahankan value di istilah perkomikan Jepang ada 2 term yang mungkin bisa lu catat juga tuh. Yang pertama shonen, satu lagi seinen. Seinen ya. Nah, udah tahu ya, shonen itu target market anak-anak. Bukan target marketnya anak-anak sebetulnya, tapi membawa value kanak-kanak. Tentang persahabatan, persaingan, petualangan yang seperti itu, tapi nilainya nilai kekanak-kanakan. Bukan kanak-kanak, ini bukan negatif way lo ya. Iya paham. Jadi kayak lebih light lah. Lebih light. Betul. Dan udah fokusnya di permukaan gitu kayak misalnya. Tapi ya kalau kita balik lagi ke era penayangan series kayak Kamen Rider Black misalnya, Satria Baja Hitam, itu ceritanya kalau sekarang kita pelajari ya dark banget itu. Iya sih. Tapi pas kecil kan kita hanya otomatis kan otaknya anak-anak itu kan memisah, dipisahin. Ini nggak penting lah udah ngobrol mereka, yang penting berantemnya, gimmick-gimmicknya yang diikutin gitu. Komik juga berlaku hal yang sama. Nah sementara seinen itu ya sudah berfokus ke yang kayak lu tadi. Ya sekarang gue kalau baca Batman, gue lebih seneng baca Batman era lama. Yang Batman-nya gak usah berantem, ngobrol aja. Iya, Killing Joke, suka Killing Joke. Killing Joke, Gila. Terus Arkham Asylum, fokusnya di situ. Year One itu acuannya Nolan sama Matt Reeves kan jadinya. Bener. Jadi
ya kayak gitu, udah nggak mau yang Batman berantem malah. Bener, paham itu sih. jadi pilihan. Tapi ya bukan karena kita lantas menjadi tua terus meninggalkan itu, enggak juga. Teman gue banyak yang udah seusia lebih tua dari gue bahkan yang masih enjoying tokusatsu. Yang Tokusatsu yang itu ya? Iya, berantem yang bikin salah satu orang pesta komik itu ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya udah SMA masih nonton Ultraman. Oh iya. Ya karena memang masih memelihara sih. Mungkin ya makanya tak bilang tadi pada satu stage tertentu kita udah milih aja gitu. Bukan karena menjadi tua terus otomatis aku suka sama Neil Gaiman, aku akan meninggalkan Shinmi, enggak juga. Paham. Gitu. Tapi gue pun juga masih suka yang lebih light gitu ya. Dan kadang yang karakternya cewek ya, kayak Bocchi The Rock. Ya. Aduh gue suka banget Bocchi The Rock, anjir lucu banget. Terus guyonannya begitu. Aduh lucu banget. Ya, Di Netflix itu mirip. ada siapa can't communicate apa ya? Siapa ya? Not communicate, ada yang tahu gak? Ada Baki itu. tentang cewek, Baki ini berantem. Ini tentang cewek yang emang susah ngobrol sama orang. Oh. Aduh, lucu banget. Gue suka yang lucu-lucu gitu. Gue itu juga suka. Terus ada Delicious in the Dungeon. Iya. Itu tentang dia bertarung lawan monster tapi monsternya selalu dimakan sama dia. Oh, aku nggak tahu tuh. Di Netflix itu. Di Netflix ada, manganya juga ada. Oh, okay. Jadi dia tiap bertarung sama monster, misalnya monster jamur. Oh, ini cara masaknya gini nih. Tapi setiap kali berantem dia butuh makan kan. Jadi semua monsternya dimakan. Masih enjoy kan? Enjoy. Ya udah, berarti itu memang jadi pilihan kan akhirnya. Betul. Jadi sebetulnya aku nyebut tadi shonen dan seinen sebetulnya mungkin awalnya dikotomi sebagai target market ya, tapi sebetulnya itu pilihan sih. Kalau nanti yang masih menjaga value kekanak-kanakan, dia tetap akan menikmati itu shonen kayak gitu. Oke, nah kita bicara lanskap komik Indonesia nih. Ya. Tadi kan terbagi-bagi seinen, shonen, terus tadi lu bicara soal di graphic novel tuh lebih internal, tuh ada monolog internal, semacam. Nah, ini ciri komik Indonesia tuh ada nggak? Ada gaya khas yang kita miliki nggak sih sebenarnya? Jujur ini perdebatan tanpa akhir. Oh gitu? Wah, ini ribut nih orang nih. Gimana, kenapa tuh? Ya salah ya, mungkin mungkin ya ada semacam, sebetulnya itu lebih ke selera sih. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka selera style komik Jepang yang mana banyak menginfluence kreator-kreator 90-an. Oke. Dianggapnya yang mempunyai style itu tidak Indonesia gitu. Meskipun kontennya ya Indonesia sudah gitu. Oh, ini kita bicara dari estetika dulu ya. Ya, ngomongin yang terlihat mata dulu deh. Gitu. Jadi secara visual kurang Indonesia kalau gayanya masih mengadaptasi gaya manga, padahal pada praktiknya adalah hari ini pun IP besar yang ada di barat itu yang mengerjakan banyak yang dari sini juga, dari Southeast lah. Orang-orang Asia deh yang banyak mengerjakan, karena ada banyak faktor lah. Tapi intinya itu menginfluence gaya mereka juga pada akhirnya gitu. Ada kakak kelas gue ilustrator di Marvel apa mana ya? Alti namanya. Alti itu dia campuran, ya ada manganya, ada Disney-nya, ada westernnya. Kecampur jadi situ udah kayak nggak kelihatan lah. Itu jadi menarik buat produsen sana, jadi dipakai terus itu si Alti ya itu. Jadi udah mulai terinfluence juga sekarang, apalagi ya dengan adanya digital. Iya, digital seperti ini kan udah campur jadi satu. Kreatornya udah ngambil dari sana, penulisnya dari sini, udah ya hampir boleh dibilang ya tidak ada yang spesifik betul-betul ini kayaknya ini ya gitu. Kan saling mempengaruhi. Jadi sekarang perdebatannya jadi itu. Perdebatannya jadi permukaan. Padahal sebetulnya kalau opiniku ya komik Indonesia ya yang dikaryakan oleh orang Indonesia, tentang Indonesia terutama, komponen-komponen budayanya. Dia tidak harus terlihat physically ya. Kayak misalnya kita kultur yang keseharian sebetulnya, kayak habis sekolah mau sekolah pamitan cium tangan kayak gitu-gitu loh. Kan ada meme-nya itu, foto beredar Ultraman ngasih hadiah ke anak kecil cium tangan kayak gitu. Bagus ada ya kayak gitu. Ada. Ya kan ada foto kayak gitu. Terus. Cium tangan Ultraman. Jadi akhirnya kita kreator-kreator muda ini mengabaikan perdebatan itu, akhirnya berfokus pada berkreasi. Yang penting lu bawa value-value keindonesiaan, baik yang di tertampak mata, kayak misalnya gue suka ukiran, ya udah gue tampilkan di cover, gitu ada ukirannya. Ini tentang Wanara, topeng monyet Indonesia, tak masukin sebagai karakter hero-nya, nggak pakai baju ketat, siapapun bisa, ya kayak gitu-gitulah. Jadi mengambil nilai yang akhirnya ditempatkan ke sini. Ya udah sekarang semuanya pada fokus seperti itu pada akhirnya juga.
Dan dikotomi antara ini gambar manga, ini apa, itu Sudah tidak penting menurutku. udah nggak penting. Karena kan ya sekarang itu kan targetnya terjual, Pak. Bener. Ya karena kalau yang target suka gaya itu ya udah. Makanya aku pakai berbagai macam gaya. Ada yang western banget, memang targetnya anak-anak western, ya udah tak pakai aja. Itu tuh gue gak ngerti deh tentang itu dari lo tuh. Kok lo bisa sih ada banyak gaya gambar itu? Gue kadang-kadang kalau lo lihat komik ini Sweta lagi yang bikin, kok beda sama Sweta bikin ini beda. Ya, explore. Jadi lo nggak ada satu gaya khas yang Iya, yang paling nyaman aja sebenarnya, ini kayak gini, ini paling Ini nyaman. Nah, gini ya. terus ini juga, ini tiba-tiba nih sama Mas Dimbo ini. Coba. Gue komiknya gayanya begini tuh. Iya tuh makanya lo tuh Kartuni. lo tuh kayak Itu kayak punya lo. Iya, benar. Kuala Kumal. spektrum lo tuh luas banget ya. Tiba-tiba lo bisa masukin. Yang ini kocak nih. Ini horor. Heeh. Tapi karakternya kayak begini. Tapi horor. Ih, Kalau gue gambar setan serius. Iya lagi. Iya kan? Gue tuh suka banget yang kayak gini-gini yang main kontradiksi-kontradiksi gini. Nah itu. Makanya gue suka ini apa Good Night Punipun. Iya. Oyasumi Pun. Oh ya Sumi Pun. Iya. Good Night Punipun Pun. masih. Punipun mah. Punipun YouTuber. Udah diundang ke sini. udah pernah. ya udah. Kita main bareng. Nyantol di sini. Punipun. Good night. Oh ya Pakai Sumi Good Night Pun. lagi. Kenapa gue pakai Good Night? Selamat malam Punipun. Tapi Oyasumi. Oyasumi Pun ya bahasa aslinya, bahasa Jepang. Wow. Ini horor. Ini Journal of Terror salah satu IP yang paling banyak medium pengembangannya dari gue. Jadi ini kan komik. Ini diangkat dari webtoon. Nah ini webtoon nih aslinya. Oh pantes dari tadi gue ngeliat kok. Ini webtoon begini, Pak. sepenggal-sepenggal. Webtoon. Dan ini POV-nya kan tadi ya tak bilang mungkin kayak semi graphic novel kan. Dia lebih penggalian batinnya si Prana aja. Ih, serem banget lagi. Cara lo bikin pacingnya tuh serem gitu. Ya, bertahap. Beliau berpulang ke ini, terus dia ngintip, dia ini anjir. Iya, slow pace lah, slow burn. Gimana nih waktu lo nih? Kalau bisa nih lo bikin ini, lo bikin ini. Ini apa lagi nih setebal apapun tahu nih. Ini dong juaranya udah. Oh iya ini H2O kan. Ini 696 halaman. Buset. So far kayaknya tertebal, ini paling tebal. Dia diantologikan gitu, maksudnya Di omnibus, di omnibus kan. Tadinya trilogi itu. Tadinya penayangannya web online. Emang udah diproyeksikan akan trilogi. Terus baru sekarang ini keputusan besar juga, penerbitnya juga berani. Pak 240.000 Pak. Iya betul. Karena setebel ini. Iya, tapi udah sold out nih, udah cetakan kedua sekarang. Cetakan kedua. Iya. Jadi ini dijual di toko buku kah? Di toko buku online juga ada. Toko buku sih. Wow, gila entry-nya 240.000. Iya. Dan habis. Iya udah sold. Ya, cetakan ulang. Keren. Sekarang lagi dipamerin di, lupa lagi negaranya. Menurut gue sih berani sih. Ini harus bikin kayak gini sih. Nah itu maksudnya harus ada satu dulu yang bikin, terus yang lain kan jadi berani ngambil keputusan berat kayak gini. Iya. Menurut gue sih puas banget sih. Iya puas lah. Setara lah sama harganya kan. Iya. Kepuasannya. Dan susah dibajak kan jadinya. iya lagi. Iya kan gimana ngebajaknya. Males. Oke. Udah mending beli aja deh kayak gitu. Jadi reseller aja jadi pembajak. Waktu lo gimana nih waktu lo nih? Gimana caranya nih? Lo tipikal cara lo kerja gimana? Ini nggak mungkin kita berbeda. Kalau komik kan dia sudah termaintain ada visualnya. Jadi kadang-kadang satu ide komik itu kadang-kadang gue udah kebayang visualnya dulu malah kadang-kadang. Oke. Jadi itu istilahnya tangan baru mulai panel pertama halaman 1, isi kepala udah scene keren di chapter ke 270 kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang nanti kita mengejar ke sana gitu. Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah mengenai pembagian waktu kan setiap judul itu berbeda. Kayak ini enggak tak bawa. Ada yang Romance Grey dan Jingga ini yang sebenarnya nama gue jadi besar gara-gara itu. Grey dan Jingga itu dulu ditayangkan rutin di Facebook. Zaman dulu. Facebook gue udah hilang. Jadi waktu itu ditayangkan setiap Senin Kamis 4 panelan. 4 panel, 5 panel terus ada quotes romance. Ini romance. Tapi comic strip. Ditayangkan rutin. Kalau gue lagi slow aja. Senin Kamis udah ada ide. Terus misalnya temanya cemburu. Cemburu kan bisa dipecah lagi tuh. Pecah jadi beberapa ide, tak tulis dulu. Sendiri-sendiri. Nah ini disambungin sama plot utama. Sambungin terus tayangkan. Nah waktu itu Grey dan Jingga seperti itu metodenya. Ditayangkan rutin. Sebetulnya itu untuk memacu gue sendiri juga sebagai kreator. Jadi biar rajin, orang udah nungguin soalnya. Nah ini bantuan digital. Nah kalau yang komik tebel kayak gini, itu emang waktu itu udah
ngedilnya kan sama Kolam Komik sama Panji sama Sama Shani. Panji. Udah tak propose ini bakal 21 chapter. Bakal tak cacah jadi 3, kurang lebih ceritanya seperti ini plot-plotnya. Berarti cerita dari lu? Dari gua. Oke. Kalau waktu itu Panji nggak pengen yang udah di develop yang bareng sama Dio Marian itu nggak pengen di abandon. Jadi kalau bisa masih ke bawah gitu. Zaman H2O belum reborn. Ya udah tak utilize dari yang materi yang udah ada, tak rumuskan jadi ini kurang lebih seperti ini. 3 act lah kambangannya. Jadi ini buku 1 ngebahas ini, buku 2 ngebahas ini, buku 3 ngebahas ini kayak gitu. Ya udah tinggal menyusun tim. Waktu itu ada tim. Jadi ini ada gue punya 2 asisten toning itu ngasih shading kayak entar. Nah ini nih, ini tone ini. Oke. Ya, terus ada toning sama waktu itu masih tayang di web, jadi ada halaman berwarna, ada asisten coloring. Oke. Ya jadi udah gue tinggal tulis. Kadang-kadang ada beberapa komik yang gue tulis dulu bentuknya benar-benar kayak skrip, literally kayak skrip, benar-benar kayak ya skrip gimana sih? Film. Kayak skrip film. Which is ada headingnya. Mungkin part-part yang tertentu itu tidak perlu ada karena udah ada di kepala. Oke, berarti hanya apa? Iya, hanya dialog. Oh, oke. Dialognya bakal ngomong gini, tapi nanti kan akan ke stretch. Ya kan misalnya ada adegan, terutama berantem, udah gak ada dialog tuh. Kalau berantemnya pakai dialog lah baru tuh. Tapi kan dialog pun kadang-kadang ke stretch. Ini nanti proyeksinya kayaknya bakal 8 halaman deh kayak gitu. Dengan dialog seperti ini. Jadi pasti udah ngebayangin. Nah habis itu storyboarding tuh. Storyboarding itu ya kayak storyboard bikin storyboard film sih. Basically cuman per page. Nah itu istilahnya pagination. Nah cuman kadang-kadang gini Pak. Misalnya gue 1 chapter tuh 24 halaman. Gue bikin kotak-kotak kecil 24. Yang pertama gue rumusin bukan penempatan dialog apa-apa. Tapi ya gue punya istilah sendiri namanya tensiogram. Grafik emosi. Oke. Jadi di sini harus tegang dulu. Muncul tegang pokoknya. Terus baru pelan-pelan orang gue turunin. Terus baru pas terakhir dibikin hook lagi. Oke. Udah itu dulu. Kadang-kadang pakai warna tuh. Kalau dulu masih pakai spidol. Zaman-zaman belum digital lah. Kalau digital sekarang enak sih. Udah di Photoshop aja. Plok. Tinggal di blok warna biru. Berarti santai nih. Oranye udah mulai naik. Merah 3 halaman puncak. Terus turunin lagi warnanya. Udah tinggal gue plotin, masukin scene-nya berarti kayak gini. Kalau mau emosi kayak gitu. Berarti artinya itu nanti warnanya di take out ya? Itu ya, hanya buat itu hanya kan? pemandu aja kayak gitu. Terus? Ya terus setelah selesai si grafik emosi tadi, udah penempatan si dialognya udah nyampe semuanya, ya tinggal di adegan-adegan aja di bentuk panel. Nah panel kan harus dinamis. Dinamis itu maksudnya gini, nggak boleh bentuknya masa sama semua, misalnya kayak gini patternnya ya. Ini gue harus bedain nih, jangan sampai sama semua, nanti ngerti gak sih? Jadi itu istilahnya panel block. Itu tidak berlaku di comic strip by the way. Comic strip kan selalu sama. Yonkoma 4. Atau Watchmen. Itu gak apa-apa. Itu kadang-kadang pilihan artistik. Iya itu pilihan artistik. Tapi untuk yang pacing seperti ini, pacing manga ya terutama, itu diupayakan, gua terutama personally mengupayakan untuk selalu ada dinamisasi. Jadi kayak gini, ini sekarang sequentialnya gak ngomong tapi urut banget, ini impact, terus baru lanjut lagi dialog kayak gitu. Jadi ada pattern. Itu feeling atau apa nih? Sekarang udah feeling ya? Sekarang feeling ya, tapi bisa dirumusin Pak. Oh gitu. Ya itu kayak sebenarnya waktu itu pertama feeling, tapi pas lagi nonton, gue lupa deh kayaknya video tentang The Raid apa ya. Kok di filmnya kan bagus banget The Raid pertarungannya. Ternyata itu ngambil dari irama kendang ketika perform. Blang. Lu berarti berantemnya berarti bisa dibikin pattern kan? Bisa dibikin irama. Ya berarti ada irama visual sebutannya mungkin. Jadi setiap panel itu berirama. Oh nanti kayak gini. Sekarang saatnya dia silent. Kadang-kadang dibuang panelnya. Gitu. Oke, gue paham lagi. Ini lo bikin hook di sini ya? Iya kan? Iya, terus ganti chapter. Saya sedikit lihat. Oh gue baru ngeh tuh tadi tuh pas gue baca sebentar tuh. Oh ini dibikin santai, tensi naik. Saya juga baru saja tiba, jebret. Iya. I see. Tuh. Wow, seru banget. Nanti baca-baca sambil tidur. Oke. Nah, gimana untuk jadi 1 halaman? Berapa jam? Kita bicara jam deh. Kayak gini, menurutku ya, paling lama itu pas penulisan sama storyboarding. Jadi anggaplah jangan pakai jam, boleh nggak? Jadi boleh. Misalnya targetku sebulan misalnya ya. Jadi itu boleh jadi 4 minggu, itu 2 minggu pertama itu bisa stres di nyusun dialog sama
panelnya doang. Oke. 2 Karena minggu di tuh. situ iya nggak bisa dengerin apa-apa selain ambience music. Oke, itu cara lo kerja tuh. Iya dong, nggak bisa kan, masa lagi nulis dialog ada pengajian Gus Baha. Jadi kecampur nanti kita jadi berdakwah. Nanti pengajian Gus Baha pas lagi line art. Oke. Terus. Jadi pas awal-awal tuh ambience musik. Kalau misalnya lagi bikin Journal of Terror ini, bahkan ya untuk menciptakan panel ini gimana biar serem sih kayak gitu kan, agak sulit menakuti gue. Jadi kadang-kadang tak buka dulu jendela malam-malam, matiin lampu aja semuanya, ambience musik yang horor karena tak sumpel kan, karena biar anak nggak denger. Ya udah nulis sambil nge-sketsa adegan horornya itu. Serem lagi ya. Ya harus kayak gitu. Ya mau tidak mau harus terangsang. Ya justru itu elemen yang mahal itu, takut tadi. Oke. Jadi harus takutnya gimana sih? 2 minggu. 2 minggu pertama stres. Ya stres sih kalau takut selama 2 minggu berturut-turut sih. Gue juga stres sih. Iya. bukan. Iya, Kayak gitu. Ya, gue paham. Jadi 2 minggu pertama itu untuk menyusun plot sama itu, nanti baru line art. Line art. Line art itu relatif lebih ringkas sih kadang-kadang sih. Jadi kita udah tinggal nebelin kan. Ya. Nah kadang-kadang itu sambil, nah ini beratnya komikus tunggal kayak begini. Jadi kadang-kadang, aduh kurang halaman ini nih. Gitu. Jadi harus. Jadi balik lagi? Enggak balik sih, extend aja, di stretch aja, tambahan waktunya udah. Terus nanti, nah Pierre ini kan asisten toning. Jadi kadang-kadang pas di, ini webtoon Kemala ini waktu tayang di webtoon ini mingguan. Oke. Jadi satu penayangan 1 minggu itu dalam sekali penayangan bisa 50-70 panel lah. Gila. Iya. Gila bro. Iya jadi masalahnya gue bikinnya tuh per pakai page juga bentuknya. Jadi kayak meskipun penayangannya nanti scroll down, gue bikinnya kayak gini juga. Oke. Jadi nanti tinggal sama Pierre dipindah-pindahin lah gitu. Jadi gue sampai tahap line art, kalau ada asisten enak, lempar asisten. Udah tinggal toning segala macam sampai finishing, sampai slicing asisten. Ya tinggal asisten yang gila gitu. Jadi harus tayang kan. Iya kebayang sih. Nah makanya kadang-kadang gue harus kasihan sama pihak kedua. Jadi harus estafetnya biar gak mandek atau creepy lah nanti ya di adegannya. Harus benar-benar menata waktu di depan itu tadi. Jadi sebulan, ini kalau ngomongin sebulan, seminggu lain lagi. Kan ini tayang setiap Jumat jam 20.22 ya. Itu lebih nge-press waktunya. Gila, seminggu sekali, bahkan tadi sebulan sekali. Gila, berarti lo 4 kali kerja dong? 4 kali lipat dong kerjanya? Kadang-kadang sejam sebelum gue pernah ada 1 halaman belum kelar. Gue telepon editor. Telat dikit bentar aja gitu. Boleh. Sebetulnya boleh, tapi gak apa-apa, aman sampai jam berapa ya, lupa 12 atau berapa, masih toleran lah. Habis itu pemotongan gaji Pak. Itu kan lebih horor Pak. Boleh biar dipotong. Paksa dibolehin. Iya, makanya jadi lebih horor. Jadi mendingan. Bener, lebih horor betul. Nggak ada horor-horornya ini, lebih horor dipotong. Faktanya dipotong. Waduh, kerjain aja deh kayak gitu. Tunggu. Berarti yang tadi lo bilang sebulan itu konteksnya apa? 1 buku? 1 chapter. Satu chapter ini. Ini chapter ini, ini chapter nih sistemnya. Sama H2O juga. Which is berapa halaman? 24 sampai 32. Oke, 24 sampai 32 halaman itu 1 bulan. 1 bulan ya penayangannya. H2O kayak gitu. Ini 1 juga. buku berapa chapter? Around 5 sampai 7. Oh, berarti 1 buku ini begini, katakanlah gini ya. 7 bulan lah. Itu 7 bulan. Ya. Wow. Produksi, efektif, sorry. 7 bulan efektif. Tapi kadang-kadang setahun gue ngerjain 3 project misalnya. Ya berarti harus bagi-bagi. Ini kan untuk major, untuk Reon. Penerbit Reon. Nanti kalau ada event, karena ini bakal dijualnya di booth Reon. Coba. Gue harus bikin sendiri. Dijual di booth gue. Misalnya ini, ya udah gue bikin lagi. Paralel sambil ngerjain komik yang lain sih. Gila, itu a lot of labor itu. Gila. Ya, tapi seneng. Jadi ini bukan berasa. by industri, ngerti gak sih maksudnya? Jadi aku menyiksamu, enggak. Emang paham. I'm willing to do this aja. Oke. Sekarang berarti pertanyaannya adalah untuk tahun ini, lo ada berapa project yang running, yang ongoing? Ongoing, Manara ongoing. Ini IP-nya ya sebagai IP. Jadi sekarang lagi ngembangin ke bukan subjudul apa ya, sub universe lah. Oke. Ini lagi paralel. Ini sebenarnya udah ada volume 2 cuman nggak ada di stok tadi, jadi nggak ke bawah. Terus sekarang gue lagi nemplok ke komunitas. Ini contohnya, ini komunitas perakit komik Malang. Artinya? Ini komunitas dari kreator-kreator komikus dari Malang. Jadi? Gue numpang di sini 1 judul. Kayak antologi ya? Antologi, gue numpang 1. Ada 1 lagi kelompok komikus Novarium. Gue numpang lagi 1. Kayak gitu. Jadi gue suka nemplok
nemplok dalam 1 tahun mungkin 2 komunitas lah at least Lu lah. masih mau nambahin kerjaan lu ternyata di Ya, saat ini seneng. semua kayak mungkin gue nemplok dulu kan. Tapi karena lo happy ya. Ya, happy Pak. Apa kenikmatan apa yang lo dapetin dengan nemplok di komunitas? Apa ya? Gak tahu mungkin sama apa enggak ya. Jadi kalau aku senang bercerita aja lewat medium ini ya. Pengen ngasih cerita apa lagi ya gitu yang belum pernah tak explore ya gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Berarti artinya ketika lo nemplok di komunitas itu waktunya lo bereksperimen. Ya Iya kan? jelas. Ya kan? Karena kan nggak ada konteks industri di situ, nggak ada editor yang iya apa enggak gitu kan? Tapi ya ini pendapat juga sih. Somehow akhirnya yang ngedrive konten-konten di industri ya kita juga gitu. Sebetulnya nggak sampai yang editor atau penerbit itu nggak in charge Gitu segede ya? gitu sih. Jadi tetap mereka dalam konteks menyarankan mungkin atau membatasi pun tidak seperti yang kita bayangkan ngebatasin gimana gitu. Mungkin lebih ke berhati-hati. Kalau ini ngomongin penerbit besar ya kayak ini Koloni misalnya. Ini kalau ada yang isu either itu sensitif atau berkaitan dengan pornografi apa mungkin akan terpangkas lah. Tapi itu kan kayaknya sudah punya kesadaran kolektif juga kalau lu ke penerbit kayak gini ya nggak mungkin dong. Iya tahu lah, udah tahu headlines lah. Iya. Kalau makanya yang nggak mungkin ke penerbit tuh relatif biasanya karena teknis. Contohnya halamannya kurang. Kalau di sana kan ada average-nya itu berapa ya? Ini sih paling tipis di penerbit yang pernah tak kasih 120 halaman itu. Harga 45.000. Terus 20 halaman. By the way ini keren banget. Iya. Siapa ini? Reza ya. Reza Wicaks. Reza Wicaks. Gila keren banget. Bagus kan? Apa nih gaya apa ini? Gaya bebas. Gaya Wicaks. Ya udahlah gaya dia. Iya, nah sekarang kan berarti apakah jadi sibuk ke gaya kan enggak kan? Iya. Udahlah. Iya gitulah. Ih, Udahlah gua seneng fokus banget aja lagi. ke konten. Itu bagus-bagus semua, Pak. Apa? Ini coba dari teknis apa yang dia lakukan untuk bikin kayak gini? Gambar aja pure atau ada teknik digital Mungkin lain? ada lah pasti. Ada. Jadi kadang-kadang ada foto manipulation. Jadi dia dari foto di render ada software yang memang capable untuk mencipta foto menjadi kayak sedikit mangga itu untuk background biasanya. Oh. Iya, jadi kalau di webtoon pun sekarang untuk ngejar jam tayang, backgroundnya itu udah pakai 3D lah, istilahnya 3D yang udah dibikin line art sebagaimana si gambar karakternya gitu. Oke. Untuk ngejar waktu. Iya. Makanya sekarang ada pekerjaan background artist. Oh, oke. Fokus hanya di Berarti background. industrinya udah segede itu sampai ada pekerjaan itu ya? Ada finisher, gue juga baru tahu nih belakangan. Finisher itu buat yang sentuhan terakhir? Sentuhan terakhir kayak ngerender terakhir di webtoon ya terutama. Jadi yang ngasih efek elemen petir, efek blur. Terus kalau bener. blurnya juga beda-beda. Ada blur yang horizontal atau blur yang ngezoom. Gila, udah semaju itu ya? Alhamdulillah. Iya, oke. Nah, lo juga ngerjain project ini nggak kayak misalnya dikasih sama orang terus bikinin komik ini itu juga masih ngerjain atau semua Masih. adalah hasil karya lo aja sekarang? Oh ini? enggak, masih Oh. kok. Ya kayaknya tahun kapan itu masih ada commission dari luar juga. Oh iya, commission tuh masih jalan. Iya, commission masih. Tapi sekarang gue lagi membatasi juga. Ha-ha. Lagi fokus karena banyak hutang judul kan yang masih belum lanjut. Oh. Kayak ini untungnya udah selesai. Ini selesai akhirnya segede Akhirnya ini. ya, gila ya. Berapa tahun lo kerja bareng PNG tuh? 21 tambah ya 2 tahun lah. 2 tahun ya? Udah pada kelar, makanya lo kemarin ngurangin commission. Bukan, justru malah pengen ngelarin judul-judul yang ongoing. Jadi tak kurangin dulu commissionnya, utangku kepada pembaca nggak enak juga kan. Kadang ada yang udah beli, mana kok nggak ada lanjutannya kayak gitu-gitu loh. Menurut lo apakah, ini nih perdebatan gue, bukan perdebatan sih. Ini Iya. obrolan gue di meja makan bersama penulis-penulis nih. Karena kemarin gue diundang ke rumahnya Mbak Dewi Lestari Iya, sama bersama C. Skyren ya. Iya, sama yang lain. Terus gue buka sebuah obrolan nih. Obrolannya adalah menurut gue penulis itu harusnya udah mulai berpikir cara lain untuk memasarkan tulisannya dalam konteks bentuk akhir tulisannya itu nggak hanya dalam versi cetak. Tapi gimana caranya mendigitalkan ininya mereka, karya-karyanya mereka, dan itu yang dijual. Contohnya kalau argumen gue adalah kami stand up comedian, kayak gue baru rilis stand up comedian terakhir Cerita Sialku itu digital download. Teman-teman banyak yang bisa sampai liburan, tinggal di Bali bahkan hidup dari digital download doang selama berbulan-bulan. Maksudnya kita dapat duit dari situ Oke, lumayan. which is gede ya. Gede, Oke. konteksnya gede. Gue kemarin nyoba bacain cerpen di YouTube,
Iya, Dan tahu gua tuh. iya dan turunannya tuh jadi Kelas. Gue dapat duitnya justru dari Itu kelas. pesertanya. Oh ya serius? Lu ikut yang mana? Yang beda cerpen? Ih mantap bro. Keren, bro. Dia ngeloborong. Terus, nah tapi itu sebenarnya monetisasinya itu di kelas, Iya. bukan di cerpennya. Nah gue sharing itu karena Heeh. gue ngerasa kok belum ada yang beneran serius ya. Mungkin ada Iya. tapi gue nggak tahu kali Yang ya. berangkat dari penulis ya. Ya berangkat dari penulis, yang coba jualannya ke situ. Karena yang diobrolin selalu soal buku. Ini gimana nanti jual bukunya, gimana distribusi bukunya, gimana gitu. Outputnya ini lagi, Iya kiblatnya. ini, gitu. Gue buka obrolan itu aja. Barulah banyak percakapan soal ternyata di karya karsa kan banyak yang bisa hidup juga tuh. Iya. Dan rata-rata justru dari penulis thread Iya. di Twitter. Di Twitter, Dioseta. Jarang gitu. ada yang memang kayak kami yang awalnya di buku cetak. Buku cetak. Nah, pertanyaannya adalah, lu ngerasa ada opportunity yang hilang gak ya di antara teman-teman komikus ini untuk tidak berpikir jualan itu digital aja gitu? Apa yang memang sudah dilakukan sekarang ini? Nah, justru itu yang pengen kayak gini. Kan kalau modelannya buka kelas, ini konteks kelas sebagai pengajar dan ini kan ada urusan legitimasi lah katakanlah. Jadi pantaskah saya mengisi? Ya Pak ya, itu mungkin kita skip dulu deh. Yang lain deh mungkin tapi belum sampai rata-rata komikus itu masih memang terkuncinya pada visual. Jadi memang dia harus kalau nggak ngembangin komiknya dianimekan atau dianimasikan, masih kayak gitu, dimotionkan. Masih jadi ngejarnya ke sana. Tapi itu pun kita balik lagi ya kalau ini agak panjang nih. Gue nggak tahu mungkin agak berbeda dengan novel yang anggaplah satu buku ini gemuk tanda kutip yang bisa dibahas tuh bisa banyak banget. Ini anggap jadi gemuk beneran ini. Anggaplah novel ini ya. Ini satu novel itu kan jadi ngebahas sebenarnya banyak banget di novel. Yang sereceh apapun itu pasti bisa ngebahas banyak. Kalau di komik itu kan karena mungkin tadi medium berceritanya itu berfokus pada sequential art, which is konten artnya juga banyak. Jadi kayak seret ya sudah selesai. Iya artinya muatan kontennya tidak sebanyak novel. Sehingga ketika nanti diturunkan menjadi, ini belum dicoba sih Pak, tapi maksudnya kalau aku lagi berangan-angan sih, misalnya diturunkan jadi kayak tadi digital download yang berupa kreatornya harusnya apa sih aku nggak tahu juga. Iya misalnya versi PDF, versi udah berlaku juga tapi malah jadi rawan terbajak. Pada ini ada satu lagi nih. Ya ini anggaplah ini thanks to webtoon juga. Jadi gini, di webtoon itu sebetulnya sudah dijual di lock dulu pakai koin. Jadi orang yang mau baca lebih dulu bukan di lock selamanya. Baca lebih early aja itu di lock dulu harus bayar koin. Itu kenapa pas penayangan Kemala ini kan pakai koin. Kemala ini hitam putih penayangannya di webtoon, which is semuanya banyakan berwarna. Tapi ini di quote unquote tadi digital downloadnya itu hampir setanding dengan harga pokok pembayaran monthly-nya itu. Jadi udah besar sebetulnya. Artinya awareness atau willingness market terhadap itu sebetulnya sudah besar dan sudah terjadi kalau hari ini. Berarti teman-teman udah ngelakuin kalau kayak gitu. Dimotori oleh agregator. Tidak personal. Mungkin bisa tapi pun akhirnya ya lewat karya karsa juga banyak. Iya. Banyak juga di karya karsa. Iya banyak ya Azam, terus Mas Aji. Itu gede-gede tuh. Nah nggak tahu gedenya banget, tapi mereka sudah menjalankan. Dan terlihat sustain lah. Sustain ya harusnya. Enggak ya? Aku ngikutin itu. Kalau yang sustain ya tadi harus ada quote unquote ada lembaganya ya, badannya ya. Jadi lewat webtoon tadi udah disiapin koin kayak gitu. Tapi kalau yang by karsa, dan karsa maksudnya keinginan kreatornya untuk rutin ngupload itu di situ mungkin tidak. Karena gue kan main Dungeon and Dragons tuh. Terus ketika gue jadi Dungeon Master tuh suka pakai peta. Kan? Ternyata di luar ada tukang buat peta. Buat peta battle gitu loh. Cuman kayak ilustrasi setting doang. Dan dia buka kayak semacam Patreon gitu. Enggak, dia memang buka Patreon. Nah kalau mau pakai peta dia itu bayar $5 per bulan. Lo bisa download peta-peta dia punya. Bayarlah gue $5 per bulan nih. Lasut ya. Buat main kan. Udah gue pakai petanya dia buat main. Tapi. Oke enggak? Oke. Oh ya udah. Tapi kira jelek. Enggak, bagus. Kelihatan lah di bawahnya berapa orang yang bayar ya kan per bulan nih. 2.000 Pak. What the hell man? Seberapa tadi harganya? $5. 5 kali? 2.000. Banyak Pak. $10.000 per bulan, gila loh. 140 juta Pak. Iya. Gue kayak
Wow. 2.000 orang. 2.000 orang bayar peta. Tapi itu kan baik. Nah itu. Jadi baik lagi itu udah ada komunitas. Makanya sekarang dengan adanya event-event komik itu sebetulnya mengempower community. Semangat berkomunitas tadi karena ini sebenarnya jadi diskursus yang lain. Jadi kayak gini, banyak yang beranggapan masa yang beli komunitas-komunitas lagi jadi kayak tukeran gitu loh. Echo chamber nggak salah lah. Nggak, kenapa ya biarin aja nanti member komunitas ini kan pasti akan ngebawa keluar. Nanti kan jadi tertarik yang dari luar, masing-masing bawa sendiri-sendiri nanti akan mempergemuk dan itu terjadi. Jadi artinya awal-awal banyak yang mencibir tuh. Iya, bukan mencibir tapi masa sih meragukan lah. Masa kayak gini kayak gitu. Masa yang beli itu aja. Lu ya nggak apa-apa menurutku. Ya karena memang harus disadari dari sisi community komik Indonesia terutama ya yang lokal punya, yang kreatornya lokal, pembacanya juga lokal itu ya emang segitu gitu. Jadi dengan ada yang segini ini mari kita lebarkan pelan-pelan gitu. Jadi nggak usah sampai ngejar target kita mengalahkan komik Jepang. Ya bisa. Boleh kan target boleh-boleh aja tapi pathway-nya ya kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa, hal-hal aja kan sebetulnya. Digemukin aja pelan-pelan. Ya dengan kayak gini sekarang ke notice juga akhirnya. Dengan adanya komik. Pernah ada diskursus juga soal apakah komik Indonesia harus banyak dan masif atau cukup satu yang powerful seperti ini? Iya tadi pertanyaan gue juga tuh. Ya. Itu dua mazhab yang berbeda. Dan boleh dijalankan bersama-sama. Nah menurutku jalankan bareng-bareng aja. Ada keuntungannya masing-masing kok. Misal aku menerbitkan ini tipis-tipis, sering dan masif ternotis karena ada apa nih minimal jadi kesangkut lah. Jadi awam juga masuk ke pembaca komik lokal, jadi ke branded lah. Kamu pembaca komik lokal masuk karena bermazhab tipis-tipis banyak, tipis-tipis dan banyak, rajin dan banyak. Tapi yang kayak gini juga harus ada. Ini untuk menunjukkan kualitas. Kampanye ini kuantitas ya. Ini bukan berarti ini tidak berkualitas, tapi ini berfokus hanya pada kualitas yang memang harus pace-nya pelan, dia harus berat ceritanya, dia bisa dibawa ke luar negeri untuk event-event besar nanti. Ini tanpa kompromi lah. You have no compromise kalau yang ini. Nah maksudnya yang kayak gitu. Artinya adalah ini salah satu contoh. Itu juga yang tebal. Jadi kadang-kadang itu menabrakkan dua mazhab yang sebetulnya bisa jalan bareng nggak apa-apa menurutku. Itu sah dua-duanya. Dan kita butuh yang metode yang seperti itu. Baik yang ada karya yang betul-betul berkualitas satu jarang diproduce. Sama yang masif seperti webtoon tadi per minggu. Dan ternyata gede ya webtoon itu ya? Gede banget. Gede banget. Ya orang sekarang ya webtoon sudah beli rumah lah hitungannya. Gila ya. Dari waktu zaman gue belajar itu, gue ngeliat ada dua gaya yang berbeda antara yang di Amerika sama yang di sini. Kalau di Amerika itu seperti ada dikotomi antara yang gambar dengan yang menulis cerita. Teknis pembuatannya berarti kan. Teknis pembuatannya. Ya, betul. Kalau di kita itu kalau di Jepang itu mangakanya yang bikin cerita sekaligus gambar. Itu berarti benar ya? Benar. Mana yang lebih efektif kalau menurut lo? Kalau yang sekarang bukan efektif tapi yang tak potret aja ya. Sekarang itu yang terjadi ya banyak kan kreator sebagai semuanya dia udah one man show aja kayak gua. Itu di Indonesia itu? Banyaknya. Karena untuk berkolaborasi sangat jarang sih. Ada kakak kelas gua Okto Baringbing namanya. Okto itu pasangannya banyak, gonta-ganti pasangan. Tapi karyanya bagus-bagus. Okto itu penulis doang. Dia pas sama Mato bikin 5 menit sebelum tayang meledak. Sekarang terakhir apa judulnya ya? Yang T-Rex Samurai itu lupa lagi. Tiroku namanya. Tiroku itu jadi dia nulis yang gambar partnernya Seta. Jadi dia selalu nyari gonta-ganti pasangan itu. Boleh apa enggak tuh boleh ganti pasangan. Jadi jadi dia gonta-ganti tapi karyanya bagus-bagus terus si Okto ini. Tapi yang seperti Okto agak sulit karena dia kan harus satu tim. Nah, mungkin kendalanya ya dari penerimaan tadi, income. Kalau di sana kan dengan sistem seperti itu dia ikut penerbit. Jadi sebetulnya itu penerbit yang sudah meminang penulis nanti akan menyiapkan tim. That's why beberapa kreator kemarin ada Brian Valenza kan di sini. Brian itu penulis, colorist. Jadi dia nerimanya produk line art yang udah jadi tinggal coloring aja, the assembling team. Iya karena udah. Nah, yang kita harus contoh dari industri ini adalah kestabilan istilahnya dia udah itu urusannya si penerbit besar ini udah ngambil, hai para produser, timpakan uang ke sini biar gue bikinin karya. Nah, berarti penerbitnya sudah selevel itu.
Jadi bukan ngomongin industrinya, tapi ngomongin ini skala si penerbitnya dulu lah. Berarti penerbitnya itu sudah bisa meminang para investor atau apa untuk invest ke dalam pembuatan satu komik yang berseri, yang dia tinggal assemble tim. Anjir, itu menarik banget. Asli. Kan? Gue jadi pengen gue bikin begituan. Ya lu udah bisa, yuk. Seru banget. Ini Bapak Panji Pragiwaksono Iya makanya. sama, bendahara. Sama ya gagasan awal lah. Jadi Tapi dia kan orangnya masa nyebelin, lewat tapi kolam kan. komik. Lu jangan mau kalah dong sama Panji. Iya, tapi kan dia nyebelin orang. Oke, terus. Ya lu kayak gini lah modelannya. Jadi Panji sama Shani bikin kolam komik. Bener. Meminang, gua kebetulan kreator dan semuanya sih konseptor. Tapi gue jadi gua ngusulin, gua mau ada tone artis. Ini orangnya bayar Pak. Ini colorisnya bayar. Ya udah kolam komik yang ngatur itu. Nah kayak gitu maksudnya. It's very interesting. Ini studio system ini namanya ya. Kalau di film kita bilangnya studio system. Ya katakanlah studio system begitu. Iya, jadi ngumpulin duitnya di situ. Betul. Di satu meja kan nanti ada manajer yang ngatur-ngatur. Bener. Ya harusnya seperti itu. Kalau mau benar-benar invest kan jadinya seperti ini, berkualitas. Dia udah proper, dibawa kemana-mana bisa. Nih di belakangnya aja udah gue bikin penyelaman semestanya nih, udah lengkap, ada kreatornya, ada karakter-karakternya lengkap. Ini udah pernah di teater kan? Tuh. Wow, menarik. Ini cover yang trilogi. Menarik. Gue jatuh cinta banget sama American Splendor soalnya. Terus dia kan udah meninggal ya, si kreatornya itu. Jadi gue kayak kangen deh baca yang kayak gitu lagi gitu. Jangan kangen baca, kangen bikin ya. Bikin lah. Kita baca ini ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Kalau misalnya mau nanya bisa join di Discord gue. Jadi kalau misalnya gabung di YouTube member bisa masuk ke Discordnya. Dari Aditya. Maaf bang mau nanya agak panjang. Ya kita skip aja. Maaf bang mau nanya agak panjang. Hiburan saya biasanya YouTube sama komik garis miring manga. Walaupun belum pernah baca karya Sweta dia bilang. Tapi dia mau nanya, pernahkah Anda membuat sebuah halaman komik lalu setelah selesai Anda diam lama sambil bertanya dalam hati kenapa saya bikin cerita ini? Sebenarnya ini untuk siapa? Gimana rasanya ketika pembaca merasa mereka mengerti Anda hanya dari karya Anda padahal sebenarnya itu hanya sepotong kecil dari hidup yang Anda punya? Waduh, berat bro. Berat nih, nggak punya temen nih kayaknya. Kurang relate sih. Enggak ya, kalau lo nggak relate ya? Enggak, masalahnya dari awal pembuatan sudah tahu menarget siapa. Sudah ada istilahnya apa ya, mencari insight lah. Jadi udah tahu ini kalau targetkan ke anak-anak 90-an kira-kira nuansa apa yang harus dibawa. Value apa, pembahasan tentang apa bahkan. Kayak ini sebenarnya kan ini kayak robot. Tapi sebetulnya membahas tentang konsep penciptaan. Dan tentang relationship. Karena kan ini dari Ramayana kan, cerita Ramayana. Reduce jadi S2 Reborn itu. Jadi POV-nya Anoman. Value-nya apa? Kesetiaan. Terus direduksi lagi, dibikin derivasinya turunannya apa aja sih? Gitu baru dikembangkan ke satu produk. Jadi udah hampir nggak ada sih produk yang kenapa aku buat ini? Enggak ya, itu enggak ya. Meskipun for hire, meskipun commission. Enggak lah, itu apalagi udah ada dolar di depan mata. Oh iya ya. Yo Pak, profesional. Iya profesional. Segini nih, harus kirim cepet-cepet lah biar cair kan beda lagi. Dengan senang hati aku akan mengerjakan dengan cepat aja udahlah. Dari Vina, Kak Sweta ada rencana menerusin Grey Jingga Universe. Dia bilang itu gimana tuh? Ada sih. Ada tapi belum bisa di-share kah atau? Bukan, belum ada waktunya. Sekarang lagi fokus ke horor lah, masih lebih menjual horor soalnya. Tapi itu benar. Iya fakta. Kan di film kan horor juga gede tuh. Iya, ini Journal of Terror itu udah jadi, ini kan komik dari webtoon tak cetak. Terus ada novelnya, tak tulis sendiri novelnya. Abis itu dibikin mini series yang jadi peranannya Dikta. Dikta Wicaksono. Di mana? Di Maxstream, platform Maxstream. Itu udah jadi, terus dikembangin lagi jadi audio series di Noise. Oh iya. Iya, 3 season. Ini IP pribadi. Gila Sweta gokil. Wah lo mainannya udah IP beneran IP ya. Ini lagi pembuatan card game-nya. Jadi emang tak gemukin dulu. Anjir lo keren banget sih. Sudut pandang IP itu yang jarang kreator ngulik tuh. Iya. Karena medium kan. Iya. Storytellingnya harus berbeda, treatmentnya juga beda gitu. Kayak
pas di audio series, wah gimana nih nge-treatnya kayak gitu. Konteks IP itu jarang loh. Maksudnya kalau lo mah udah lama di industri udah pasti ngerti ya. Tapi kadang-kadang Iya, gue ketemu kreator-kreator baru tuh, ya bikin ini, bikin cerpen, bikin Ya waktu ini. itu sama Ernest kan pernah ngebahas soal kejebak ke sistem IP di mana orang bikin konsepnya dulu nggak ada produknya, kan pernah bikin itu sih Ernest diskursus seperti itu kalau nggak salah di medsos. Rame tuh ada yang gimana-gimana lah gitu. Nah menurutku ya betul juga harus ada main product yang memang sudah rilis dulu. Sehingga ada semacam validasi dari audiens yang genuine, maksudnya organik lah. Dia akan merespon ini seperti apa sih komen-komennya kayak gitu. Kan itu jadi gambaran representasi ketika nanti dia akan dikembangkan ke berbagai media, at least gitu. Betul. Kalau cuma masih konsep ditawarkan ke produser, mungkin jadi ngawang juga gitu dipikir-pikir. Betul. Iya nggak sih? Tapi perdebatannya kan adalah berarti harus laku dulu, harus rame dulu Enggak. sebelum kan gitu kan Iya, perdebatannya. tapi menurut saya sebenarnya bukan laku. Ada dulu aja produknya karena nggak mostly banyak yang belum kebayang, Pak. Iya, proof of concept lah. Iya, jadi satu dulu deh, jangan cuman deck konsep aja gitu. Bener. Contohnya kalau jadi komik seperti apa? Komik deh yang anggaplah Pion Ponggawa yang sekarang kan diasumsikan paling murah. Iya. Karena kreatornya bisa bikin assemble timnya tidak sebesar game, tidak sebesar animasi gitu. Jadi coba kalau komik gimana outputnya? Kalau novel gimana kayak gitu. Jadi setidaknya ada satu produk yang memang sudah terejawantahkan based on deck tadi gitu. Bener. Setidaknya ya kayak gitu. Kalau dari sudut pandang produser ya pasti kita lebih seneng. Lebih senang lagi kalau ada angkanya kan. Iya. Tapi kalau proofnya udah jelas, karena bikin film tuh bertaruhnya lumayan gede loh. Miliaran Makanya, kan. itu dia poinku. Bener. Jadi kalau nggak ada bukti itu susah. Oke. Kuah mie ayam. Apa nih kuah mie ayam? Oh, kirain pesen. Halo Bang Radit dan Kak Sweta, izin nanya nih. Ekosistem mangaka di Indonesia sudah bisa dibilang bagus atau belum? Kesulitan awal menjadi komikus di Indonesia itu apa? Dari segi promosi, pasar, atau justru editorial? Aku mau pakai komparasi aja lah biar gampang. Jadi kalau dulu mungkin jauh lebih berat. Cuman saingannya lebih dikit. Ya kan? Si Malakama ya. Jadi sekarang tuh lebih gampang. You punya medsos, komunitas ada, nggak usah gabung deh. Sebarin aja komiknya. Nih jadiin dulu. Nah sekarang banyak kan nggak jadi, belum jadi udah banyak hesitation gitu loh. Ragu-ragu nanti gimana. Udah jangan jadi kreator merangkap editor menurutku. Oke. Ya, jadiin dulu. Tapi iya jangan mendahului penilaian pembaca lah. Jadi jadiin dulu aja. Udah nanti pembaca biar yang ngasih penilaian, baru lakukan revisi kayak gitu. Jadi ada after act-nya gitu. Nah menurutku sekarang udah enak. Ada komunitas, ada media sosial, ruang pajangnya banyak. Sekarang bahkan ini komik ini udah BEP dulu sebelum dicetak. Gila. Karena pre-order kan. Kan udah memperkirakan biaya cetaknya segini. Oke, pre-order dulu. Ini kalau 15 pemesan BEP. Wow. Ya kayak gitu sekarang. Lah, udah enak sistemnya. Udah gitu ada ini lagi ada marketplace yang bisa menalangi tanda kutip metode pre-order tadi. Banyak ya sekarang komik-komik yang terakhir di Padepokan Raga semua ini lagi nggak gua bawa nih, ada Pusaka Dewa 1. Jadi itu sistem pre-order semua. Ceret udah ketutup, dah cetak bisa nih berarti. Udah enak sekarang. Ih gila, gue ngobrol sama lo jadi pengen belanja komik lagi nih sama grafik novel. Yang lokal tapi. Yang lokal. Udah lama banget gue nggak baca nih. Ada komunitas baca komik lokal, mungkin bisa di follow deh. Oke. Itu ya udah komik lokal semua bahasanya sama. Ada yang ini nggak slice of life yang kayak gue suka gitu nggak? Slice of life banyak nggak ya? Kayak American Splendor Banyak gitu. ya? Banyak ya? Banyak. Ih, Nanti seru. ngobrol sama Pierre tuh. Siapa? Sachi. Aji Prasetyo juga bagus. Oke. Ya banyak lah nanti lah Siap. bisa diobrolin. Terus ada yang nanya, Arba, dari sekian karakter komik yang telah diciptakan, siapa karakter cowok dan cewek kesukaan Kak Sweta? Dan yang paling sulit digambar siapa? Ada nggak sih yang susah lepas gitu kayak? Jadi kalau gue selalu mempresentasikan diri gue ke satu karakter memang. Oke. Jadi kayak ini nih contohnya. Di sini, ini gue jadi Seta, karakter Seta ini jaketnya aja sama. Yang mana sih? Kanan? Yang bawah. Yang tengah? Oke. Yang paling bawah nih. Oh ini jaketnya sama. Jaketnya sama. Oh, Iya. iya. Selalu merepresentasikan. Jadi terus di komik ini gue jadi karakter cowoknya yang cupu. Oh lo ada bagian diri lo maksudnya? Untuk lebih gampang ngasih POV soalnya. Oh. Gitu. Di sini bahkan ada karakter gue langsung, malah di mana ya? Lupa lagi, di bagian belakang lah. Apa namanya? Sweta juga? Enggak ada nama tapi pakai avatar gue. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi mungkin itu kalau karakter cewek gue mengidolakan karakter
perempuan yang dia tuh dari POV siapapun dia diandalkan, bisa diandalkan. Gue selalu bikin mostly kayak gitu. Jadi karakter pendekar yang di Pusaka Dewa pertama gue punya karakter namanya Tikus Kecil. Dia itu pendekar masih kecil 13 tahun tapi udah hunting keris. Wah. Berpetualang. Huntingnya bukan kerisnya bahkan, bahannya. Jantung naga, besinya nyari di mana gitu kayak MMORPG. Iya. Gitu. Nanti nge-craft di Basalen mana, Basalen tuh blacksmithnya siapa gitu, jadi udah nyari tempatnya kayak gitu. Jadi mostly yang tak portray itu karakter-karakter perempuan yang tangguh gitu. Kayak Kemala ini arwah, tapi dia yang lead the story malah. Judulnya aja Kemala, namanya dia. Wow. Kayak gitu. Tapi yang paling sulit digambar? Paling sulit digambar. Ada paling sulit digambar kayaknya nggak ada, seru semua. Iya. Iya, unik semua. Kalau judul komik yang paling berkesan? Ini. Wah itu sih kebayang sih gue. Berkesan. Emang susah sih kerja sama Panji ya. Berkesannya gara-gara itu sebenarnya. Panji malah gak ikut-ikutan di sama sekali ya. enggak. Sama sekali ya. Lebih ke Shani. Tapi dia berani banget loh, gila. Nah, tanya deh kenapa dia berani hebat. Karena dia kan ini ITB kan? Iya. Suka gambar juga kan? Iya, sama satu fakultas. Oh itu seangkatan sama lu? Enggak, dia 98 gue 2004 berapa tuh? Ya itulah. Lumayan. Apa bedanya printing digital sama offset selain dari kuotanya? Dia lebih berkualitas Iya mungkin kalau dari sisi ke tintanya lebih nyerap kalau offset sih. Yang gue lihat. Ini masih kayak ada ini nih kayak ini. Nah ini kan kayak masih agak nimbul ya nggak sih? Gini ya? Licin gitu. Oh I see. Tapi kalau average pembaca mungkin nggak sama. Nggak, itu kita aja yang udah biasa main cetakan mah baru ngerti. Tidak akan mengganggu experience pembaca. Oke, Sweta, apa yang bisa lo share soal project-project terbaru? Mungkin ini tadi ya? Ya ini masih lanjut. Ini kebetulan masih proses pembuatan short animationnya juga oleh Tampar Production. Jadi kalau teman-teman beli komik Wanara yang edisi volume 1 ini di belakangnya tuh ada kayak konsep art pembuatan animasinya gitu. Gokil. Jadi masih dikerjakan oleh various artis juga. Ini project suka-suka, project apa ya istilahnya? Passion project bareng Tampar Production. Ini masih dilanjut universe-nya. Ini udah selesai ya. Alhamdulillah. Gede banget lagi. Terus yang masih dikembangkan terus adalah komik horor. Jadi yang apapun judul horor sekarang lagi fokus. Ya tadi ngegedein Journal of Terror. Upcoming-nya kita tahun ini target ngerilis card game. Sama ada judul baru di webtoon. Ya belum tahu kapan judulnya Journal of Terror Awakening. Lo kalau punya anak gitu pengen dia nerusin lo juga gak kayak? Enggak, pengennya scientist kalau bisa. Iya gue juga. Kan? Kenapa ya? Kalau anak gue mau jadi stand up comedian, kayaknya gak usah deh gitu. Jangan dong kayak gitu ya. Kita mengarahkan ke yang lain. Itu tuh bagus tuh. Tapi lebih ke scientist kalau ya. Iya kalau scientist atau sport. Pokoknya sih yang alam, gak tahu sih mungkin anak lu cewek kan, anak gue cewek. Jadi pengennya kalau ngelihat cewek alam, sekarang lagi ikut wall climbing. Keren buat gue. Wah keren. Bapak tidak bisa. Betul. Kayak gitu. Atau scientist yang otak kiri yang memang, dan sebenarnya otak kiri kanan sinkronisasi. Iya. Ya itu kayak gitulah. Makanya tak beliinnya mikroskop apa-apa sana. Ya kayak gitu lah. Anak gue sih ada yang cowok juga nih yang terakhir. Gimana tuh? Kecenderungannya? Dia malah lebih ke hitung-hitungan. Dia suka banget berhitung. Nah kakaknya lebih artistik tapi. Ya tidak bisa disangkal sudah. Tinggal disupport. Mak papa kita aja mensupport, masa kita tidak mengikuti jejaknya. Ya suka-suka lah, tapi kan harapan boleh kan. Iya. Siap. Thank you Sweta, makasih semuanya. Makasih, dadah.